Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wulandari dari 11 IPS 3 absen 2. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai karya ilmiah. Berikut penjelasannya. Pengertian karya ilmiah: serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan melalui pengkajian mendalam. Bagi yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penting untuk mengetahui lebih dalam tentang karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama ada Munawar Syamsuddin. Tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar kompetensi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Yang kedua ada dari Yamila dan Somrizal. Ragam karya ilmiah terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Menurut pengelompokan itu, dikenal ragam karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga ada dari Brotowijoyo. Karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang keempat ada Wahyu. Suatu karangan dapat dikatakan ilmiah jika ia mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Yang kelima ada Mariadi dalam Harun DKK. Karya ilmiah yaitu suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Manfaat penulisan: melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada pilihan kata yang digunakan di dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal. Yang kedua, karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah harus reproduktif. Yang keempat, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan mengungkapkan denotatif. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat karya ilmiah. Yang pertama itu ada tahap persiapan atau perencanaan. Yang B itu ada tahap pengumpulan informasi. Yang ketiga atau C ada tahap pelaksana draft. Yang D tahap menulis draft. Yang E tahapan revisi. Yang F tahap
penyuntingan. Yang G, evaluasi. Struktur. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua, ada bagian isi dan pembahasan. Bagian isi dari isi dan pembahasan biasanya terdiri dari 1 atau 2 bab, dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasannya dari bahan penelitian itu sendiri. Yang ketiga itu ada bagian penutup dan kesimpulan. Bagian dari kesimpulan adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan, dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat tentang hasil analisis. Biasanya bagian ini terdiri dari 1 bab saja dan ditambah dengan paparan saran. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada makalah, yang kedua ada artikel, yang ketiga ada skripsi, yang keempat kertas kerja, yang kelima paper, yang keenam tesis, yang ketujuh disertasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk penyajian karya ilmiah. Yang pertama itu ada bentuk populer, yaitu karya ilmiah yang diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau biasa disebut dengan populer. Yang kedua itu ada bentuk semi formal, yaitu karya ilmiah yang digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah karya ilmiah. Selanjutnya ada yang ketiga, bentuk formal, yaitu karya ilmiah yang disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Dan berikut ini adalah contoh penelitian karya ilmiah yang saya buat sendiri. Saya akan terang-terangkan bagian-bagiannya. Di atas itu ada judul. Nah, di bawah judul terdapat nama penulis, yaitu saya sendiri. Di lembaran selanjutnya ada kata pengantar. Dalam kata pengantar ada salam pembuka, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di bawah salam pembuka ada ucapan syukur. Di bawah ucapan syukur ada ucapan terima kasih, dan jangan lupa ditutup oleh salam penutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di bawah salam penutup terdapat tempat dan waktu penulisan, ada tanda tangan dan nama penulis. Di lembar selanjutnya terdapat bab 1 pendahuluan dan bab 2 pembahasan. Berikut rinciannya dan contoh. Ini adalah lembaran berikutnya dari bab 2. Dan ini adalah contoh rincian dari bab 3 atau penutup. Dan tidak lupa dalam karya ilmiah harus disertakan daftar pustaka di belakang karya ilmiah kalian. Jadi ini adalah contoh daftar pustaka dari karya ilmiah yang saya buat. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.